Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebraku. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FIPA Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang norm dan jarak. Nah, sebagai ilustrasi apabila kita lihat vektor V di sini, di mana titik inisial poinnya adalah titik pusat pada koordinat kartesius ya, 0,0, dan terminal poinnya berada pada titik koordinat V1, V2, di mana V1, V2-nya ini adalah komponen-komponen vektor V. Maka kita bisa menghitung panjang vektor V, atau selanjutnya kita sebut sebagai norm ya, atau sebagai besar dari V. Kita notasikan dengan garis ya, garis 2 double seperti ini. Maka kita bisa menghitung panjang dari vektor ini atau norm dari vektor ini dengan menggunakan di sini ada segitiga siku-siku, berarti kita bisa menggunakan hukum Pitagoras, sehingga norm V ini sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Begitu juga kalau di ruang dimensi 3, di R3, maka kita bisa menghitung norm dari vektor di mana komponen vektornya V1, V2, V3, di mana ini adalah titik P, V1, V2, V3. Ini artinya X-nya V1, kemudian Y-nya di sini di S ini adalah V2, kemudian Z-nya di sini adalah V3. Maka kita bisa menghitung norm dari V ini adalah OR kuadrat ya. OR kuadrat yang ini ditambah RP kuadrat. Dengan kata lain, OR kuadrat ya, OR ini adalah OQ kuadrat ditambah QR kuadrat, kemudian ditambah RP kuadrat. Artinya OQ ini adalah V1 kuadrat, kemudian QR ini ekuivalen dengan OS, artinya adalah V2 kuadrat, dan RP-nya ini adalah V3 kuadrat. Nah, dengan kata lain, norm V adalah akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Nah, secara umum, definisi dari norm adalah jika V ini adalah vektor di Rn, di ruang berdimensi n, artinya komponen vektornya V1, V2, dan seterusnya sampai Vn, maka norm dari V dinotasikan dengan garis double garis seperti ini V, dan didefinisikan oleh norm V sama dengan akar dari komponen-komponen vektornya dikuadratkan dan dijumlahkan, V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat sampai Vn kuadrat. Nah, sebagai contoh, misal kita ingin menghitung norm dari V di mana komponen vektornya min 3, 2,1, maka kita bisa menghitung norm V-nya adalah akar dari min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, atau akar dari 14. Begitu juga kalau misalnya ada vektor di R4, maka norm V-nya adalah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 5 kuadrat, sama dengan akar 39. Nah, teorema yang pertama, jika V vektor di Rn dan K-nya sebarang skalar, maka berlaku 3 sifat berikut, yaitu norm V ini selalu bernilai lebih besar atau sama dengan 0, kemudian norm V ini sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor V-nya sama dengan vektor 0, kemudian norm K dikali V ini akan sama dengan nilai mutlak dari K dikalikan dengan norm V-nya. Nah, kita akan buktikan yang C, ya, untuk A dan B bisa Anda coba sebagai latihan. Misal, kita punya V secara umum di Rn, V1, V2 sampai Vn, artinya kita bisa memperoleh KV adalah komponen vektornya kita kalikan dengan K semua, jadi KV1, KV2 sampai KVn, sehingga kita bisa menghitung norm dari KV adalah KV1 kuadrat, KV2 kuadrat ditambah KVn kuadrat. Dan kalau kita sederhanakan jadinya K kuadrat V1 kuadrat, K kuadrat V2 kuadrat, dan seterusnya sampai K kuadrat Vn kuadrat. Dengan kata lain, akar dari ini K kuadratnya diakarkan berarti tinggal K, K-nya jadi keluar. Jadi nilai mutlak K
dikali akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat dan seterusnya sampai Vn kuadrat. Maka ini akan sama dengan nilai mutlak K, di mana akar ini kita tahu adalah nom dari V. Jadi nilai mutlak K dikali nom V. Jadi terbukti sifat yang C. Nah, definisi vektor unit, suatu vektor dengan nom 1 atau dengan vektor dengan panjang 1 kita sebut sebagai vektor unit. Secara umum jika V-nya sebarang vektor tak nol di Rn, maka U sama dengan 1/nom V dikali V. Ini mendefinisikan suatu vektor unit yang mempunyai arah yang sama dengan V. Artinya nanti nom U-nya ini akan sama dengan 1. Nah, misalkan U sama dengan KV, dan K-nya ini adalah 1/nom V. Ya, ini suatu skalar ya, karena nom V ini adalah skalar, bukan lagi vektor. Maka kita bisa menghitung nom U sama dengan nom KV dengan menggunakan sifat pada teorema tadi yang C. Maka ini sama dengan nilai mutlak K dikali nom V. Nah, nom V adalah karena K-nya adalah 1/nom V, maka ini jadi K dikali V ya. Ini K-nya adalah 1/nom V, ini diketahui di sini. Maka 1/nom V dikali nom V hasilnya akan sama dengan 1. Nah, proses mengalihkan nom V ya dengan suatu pembagian dari panjang dari nom V-nya ini yang kita sebut sebagai normalisasi dari vektor V. Sebagai contoh, tentukan vektor unit U yang mempunyai arah yang sama dengan V sama dengan 2,2,-1. Artinya kita tinggal mencari nom V terlebih dahulu. Artinya ini sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat sama dengan 3. 4 tambah 4 tambah 1, 9, akar 9, 3. Maka U sama dengan 1/nom V dikali V. 1/nom V, nom V-nya 3, jadi 1/3 dikali V. Vektor V-nya adalah ini, 22,-1, tinggal kalikan berarti 2/3, 2/3, min 1/3. Nah, vektor U ini adalah vektor yang mempunyai arah yang sama dengan vektor V. Nah, dan nom U-nya kalau kita hitung ini sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1. Jadi vektor unit U adalah vektor unit yang arahnya sama dengan V. Kalau kita hitung nomnya berarti akar 2/3 kuadrat ditambah 2/3 kuadrat ditambah min 1/3 kuadrat. Artinya sama dengan 9/9, akar 1 sama dengan 1. Nah, sekarang vektor unit baku atau vektor unit standar di R2 dan R3. Jadi kalau kita lihat di sini ada vektor, ini kita notasikan dengan I, vektor 1,0, kemudian terminal poinnya 0,1 vektor J. Maka kita akan tahu sini I, komponen vektor 1,0, J 0,1. Nah, sembarang vektor V di R2, V1, V2 dapat kita tuliskan sebagai perkalian dengan I dan J. Jadi V1 dikali 1,0 ditambah V2 dikali 0,1. Dan ini sama dengan V1I ditambah V2J. Begitu juga dengan di R3, kita punya vektor unit baku IJK, di mana komponen-komponen vektornya adalah 1,00, ini I, kemudian J 0,10, dan K 0,01. Nah, sembarang vektor V di R3 dapat kita tuliskan juga sebagai penjumlahan dari IJK. Jadi V1,J ditambah V2,J ditambah V1I ditambah V2J ditambah V3K. Nah, secara umum apabila di Rn, maka vektor-vektor unit bakunya adalah kita notasikan dengan E1. Ini satunya bernilai pada koordinat ke-1, yang lainnya 0. E2 berarti yang komponen keduanya 1, yang lainnya 0. Dan En komponen ke n-nya 1, yang lainnya 0. Maka sembarang vektor V di Rn dapat kita tuliskan sebagai penjumlahan dengan V1E1 ditambah V2E2 dan seterusnya sampai Vn-En. Nah, sebagai contoh, vektor di R3 2,-3,4 ini dapat kita tuliskan sebagai 2i min 3j ditambah 4k. Begitu juga dengan di R4, misal 73 min 45 berarti 7e1 ditambah 3e4 dikurang 4e3 ditambah 5e4. Oke, berikutnya jarak di Rn. Nah, misalnya kita punya titik P1 dan titik P2, maka kita ingin menghitung jarak antara titik P1 dan P2. Nah, kita juga bisa membentuk suatu vektor
dari P1 ya, titik poin inisial poinnya P1 dan terminal poinnya P2. Dan ini kita notasikan dengan vektor P1 P2 pakai panah di atasnya. Maka jarak dari titik P1 dan P2 itu sama dengan norm dari vektor P1 P2. Dengan kata lain, apabila P1 ini titik koordinatnya adalah x1, y1 dan P2 x2, y2, maka kita bisa menghitung jarak ya D sama dengan norm dari vektor P1 P2. Nah, vektor P1 P2 itu adalah x2 dikurang x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat. Sehingga D-nya ini akar dari x2 min x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat. Nah, begitu juga dengan di R3, apabila P1-nya x1, y1, z1, P2-nya x2, y2, z2, maka jarak dari U ke V ya, vektor U ke V, ini sama dengan norm dari P1 P2. Dan kata lain, x2 min x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat dan ditambah z2 min z1 kuadrat diakarkan. Nah, secara umum, apabila U-nya adalah vektor-vektor dengan komponen U1, U2 sampai UN, dan V-nya V1, V2 sampai Vn di titik-titik di Rn, maka jarak antara U dan V ini dinotasikan dengan D, U, V, dan dinotasikan dengan, didefinisikan dengan D, UV sama dengan norm dari U dikurang V. Dengan kata lain, akar dari U1 min V1 kuadrat, U2 min V2 kuadrat, dan seterusnya UN min Vn kuadrat. Sebagai contoh, U13 min 27, V-nya 0,722, maka kita bisa menghitung jarak antara U dan V adalah akar dari 1 min 0 kuadrat, 3 min 7 kuadrat, min 2 min 2 kuadrat, 7 min 2 kuadrat, atau sama dengan akar 58. Baik, demikian penjelasan tentang norm vektor dan jarak antara dua titik pada Rn secara umum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk saran, kritik, pertanyaan dapat Anda tuliskan pada kolom komentar. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.